Bahrain minta duel kontra timnas Indonesia. Dihelat di tempat netral, pengamat lebay. Bahrain hanya kena denda sebegini apabila menolak lawan timnas Indonesia di Jakarta. PSSI jauh lebih rugi meski skuad Garuda menang WO. Bahrain siap-siap dihujani sanksi segudang jika tetap nekat tolak main lawan timnas Indonesia di Ter Island. Begini penjelasan FIFA. Beautiful opportunity, our nation on the map. Don't forget who you're playing for. Think about who you play for your family, for your country, for your honor. Then we go out and we kill them today, okay? Bahrain minta duel kontra timnas Indonesia dihelat di tempat netral. Pengamat lebay. Pengamat sepak bola, Kesit Budi Handoyo, menilai Bahrain FA, PSSI-nya Bahrain, terlalu berlebihan dengan meminta laga kontra timnas Indonesia di venue netral. Menurutnya, PSSI hanya perlu meminta supporter untuk tidak melakukan hal-hal negatif. Bahrain dijadwalkan bertandang ke markas timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada 25 Maret 2025. Ini merupakan laga matchday 8 grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi, BFA telah mengirimkan surat kepada AFC dan FIFA agar laga tersebut digelar di tempat netral. Mereka khawatir dengan keselamatan skuad timnas Bahrain. Pasalnya, warganet memberikan kritik keras dan teror buntut dari hasil imbang 2-2 kontroversial yang didapat timnas Indonesia saat bertandang ke Manama pada 10 Oktober 2024. Parahnya, permintaan itu direspons AFC. Dalam pernyataannya, AFC mengaku akan mempertimbangkan dengan serius permohonan tersebut. Namun, pihaknya juga akan berdiskusi dengan melibatkan PSSI, BFA, dan FIFA dalam membuat keputusan. Terkait hal itu, Kesit menilai permintaan Bahrain yang ingin laga digelar di tempat netral terlalu berlebihan. Menurutnya, Dilmunes Warriors hanya mencari-cari alasan saja. Ia menilai pemindahan lokasi tidak akan bisa terjadi karena kenyataannya saat ini di Indonesia tidak dalam kondisi yang berbahaya. Permintaan Bahrain lebay. Kekhawatiran mereka cuma dicari-cari saja. Tidak ada yang urgent dan tidak perlu juga ditanggapi oleh PSSI. Kata Kesit kepada MNC Portal Indonesia, MPI, Minggu, 20 Oktober 2024. Pemindahan sebuah tempat pertandingan bisa dilakukan jika force majeure seperti bencana alam, perang, kerusuhan, atau tim sedang dihukum karena adanya sanksi dari sebuah pelanggaran yang mereka lakukan sebelumnya, sambung wartawan olahraga itu. Kesit yakin kekhawatiran Bahrain sama sekali tidak akan terjadi ketika tandang melawan timnas Indonesia. Menurutnya, saat ini yang terpenting adalah bagaimana PSSI bisa mengajak para supporter skuad Garuda untuk tertib. PSSI hanya perlu mengingatkan supporter untuk tertib dan tidak melakukan hal-hal negatif saat menyaksikan laga di stadion, itu kas Kesit. Saya yakin ketakutan Bahrain tidak akan pernah terwujud, karena memang tidak ada yang perlu mereka takutkan saat main di Jakarta, tandasnya. Bahrain hanya kena denda sebegini apabila menolak lawan timnas Indonesia di Jakarta, PSSI jauh lebih rugi meski skuad Garuda menang WO. Masyarakat Indonesia dibuat gemas dengan ulah Bahrain yang secara mengejutkan menolak datang ke Jakarta untuk melawan timnas Indonesia. Adapun timnas Indonesia bakal bertindak sebagai tuan rumah melawan Bahrain pada Maret 2025 dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, Bahrain melalui Asosiasi Sepak Bolanya, BFA, menyatakan secara resmi menolak datang ke Jakarta untuk melawan timnas Indonesia. Bahrain pun sudah menyampaikan hal itu kepada AFC dan FIFA. Meminta agar lokasi pertandingan dipindah ke tempat netral. Alasan Bahrain ogah main di Jakarta, karena faktor keamanan dan keselamatan.
Bahrain takut dengan ancaman dari supporter timnas Indonesia melalui media sosial bakal mengganggu keamanan pemainnya jika bertandang ke Jakarta. Asosiasi akan mengirimkan permintaan untuk memindahkan lokasi pertandingan dari Indonesia untuk menjaga keamanan tim Bahrain. Karena, keamanan, ini adalah prioritas utama kami, tulis pernyataan resmi BFA, dikutip Minggu 20 Oktober. Permintaan Bahrain itu buntut dari hujatan masif oleh supporter timnas Indonesia melalui media sosial terhadap Bahrain dan wasit Ahmed Alkaf yang memimpin laga skuad Garuda versus Bahrain pada 10 Oktober 2024 lalu. Kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf itu dianggap berat sebelah, bias, dan tidak adil hingga membuat supporter timnas Indonesia kecewa serta marah. Imbasnya, tak hanya Ahmed Alkaf, timnas Bahrain termasuk para pemainnya juga terkena semprot dan hujatan dari supporter skuad Garuda melalui media sosial. Adapun salah satu kekecewaan berat supporter Indonesia, yakni saat Ahmed Alkaf menambahkan menit waktu tambahan babak kedua menjadi 99 yang menyebabkan timnas Indonesia kemasukan gol oleh Bahrain. Pertandingan pun berakhir 2-2. AFC pun sudah menyampaikan pernyataan resminya. AFC akan menanggapi serius kekhawatiran pihak Bahrain tersebut. AFC menanggapi kekhawatiran ini dengan serius dan berkomitmen penuh untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan semua pemain, ofisial, dan penggemar, sekaligus mengutuk segala bentuk pelecehan dan ancaman daring, ditulis pernyataan resmi AFC, dikutip Minggu 20 Oktober. AFC akan membahas masalah ini lebih lanjut dengan FIFA, BFA, dan Persatuan Sepak Bola Indonesia, PSSI, untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terjamin bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pertandingan, ditulis pernyataan resmi AFC. Berdasarkan dokumen regulasi kualifikasi Piala Dunia 2026 halaman 10, jika Bahrain tetap nekat tidak datang bertandang ke Jakarta untuk bertanding melawan timnas Indonesia dengan alasan yang tidak kuat, maka timnas Bahrain dianggap mengundurkan diri. Dalam aturan tersebut, jika sebuah tim mengundurkan diri setelah kompetisi dimulai, maka akan dikenakan denda minimal CHF 40.000. Setiap asosiasi yang mengundurkan diri antara waktu penyerahan formulir pendaftaran dan dimulainya kompetisi pendahuluan akan dikenakan denda sekurang-kurangnya CHF 20.000. Setiap asosiasi yang mengundurkan diri setelah dimulainya kompetisi pendahuluan akan dikenakan denda sekurang-kurangnya CHF 40.000, bunyi regulasi tersebut. Jika diubah ke dalam rupiah, 40.000 Swiss franc itu sama saja sekitar 714,8 juta rupiah. Sementara, dalam aturan FIFA lainnya, Bahrain bisa dikenakan denda tambahan sebesar 10.000 Swiss franc sehingga total denda yang dapat dikenakan FIFA terhadap Bahrain, yakni sekitar 893,5 juta rupiah. Bahrain siap-siap dihujani sanksi segudang jika tetap nekat tolak main lawan timnas Indonesia di RI, begini penjelasan FIFA. Federasi Sepak Bola Bahrain terancam mendapatkan sanksi FIFA jika tetap nekat menolak bermain melawan timnas Indonesia di wilayah Republik Indonesia, RI, dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Polemik perseteruan antara timnas Indonesia dengan Bahrain semakin memanas hingga memasuki babak baru pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C tersebut. Hal itu berawal dari insiden kontroversial dalam laga Bahrain yang menjamu skuad Garuda pada Kamis Oktober 10 lalu di Stadion Nasional Bahrain, adalah wasit Ahmed Alkaf yang dinilai main mata pada laga yang berkesudahan dengan skor 2-2 itu hingga akhirnya menjadi sasaran keganasan dari supporter Garuda. Tak sedikit netizen Indonesia yang geram juga melakukan berbagai ancaman dan serangan siber kepada wasit asal Oman itu hingga pihak Bahrain. Hasil dari insiden tersebut membuat BFA langsung mengambil tindakan dengan melayangkan surat permintaan khusus kepada AFC pada Rabu 16/10. Poin dari surat itu salah satunya berisikan permintaan Bahrain yang ingin pertandingan menghadapi timnas Indonesia digelar di tempat netral alias di luar RI. Jika permintaan itu dikabulkan, artinya laga lanjutan kontra Bahrain pada Maret mendatang terancam bakal berlangsung di luar Indonesia yang dijadwalkan digelar 25 Maret 2025 mendatang. Kemudian dalam pernyataannya, BFA memberikan alasan terkait keamanan dari pasukan asuhan Dragan Talajik tersebut. Kendati begitu, apabila surat permintaan khusus dari Bahrain itu ditolak FIFA dan The Reds tetap nekat tak hadir pada laga itu, maka beragam sanksi sudah menunggu di depan mata. Berdasarkan regulasi kualifikasi Piala Dunia 2026 yang diatur FIFA, terdapat berbagai sanksi yang bisa dijatuhkan ke Bahrain. Menurut regulasi kualifikasi Piala Dunia 2026 nomor 5 ayat 2, setiap asosiasi yang absen dalam pertandingan setelah laga bergulir wajib membayarkan denda sebesar 40.000 Swiss franc atau setara dengan 714,8 juta rupiah. Kemudian, denda ini semakin bisa bertambah jika melihat kode disiplin FIFA nomor 16 ayat 1 yang berisikan setiap asosiasi akan mendapat denda 10.000 Swiss franc atau 178,7 juta rupiah. Bahkan, Bahrain bisa dijatuhkan hukuman lebih berat oleh Komite Disiplin FIFA akibat melakukan pelanggaran sesuai dengan regulasi kualifikasi Piala Dunia 2026 nomor 5 ayat 3. Denda yang bisa diberikan kepada Bahrain itu bersifat mengikat jika mereka tetap nekat menolak berlaga di Indonesia dengan catatan FIFA tidak mengindahkan permintaannya.
Bukan hanya itu, Bahrain bisa saja sampai dinyatakan walkout yang membuat timnas Indonesia mendapatkan 3 poin tambahan dengan kemenangan WO 3-0. Namun sejauh ini belum ada perkembangan lebih lanjut terkait permintaan khusus yang diajukan Bahrain tersebut. AFC pada Jumat baru akan mendiskusikan dengan berbagai pihak bersama FIFA, PSSI, dan BFA terkait permintaan perpindahan venue di tempat netral. Timnas Indonesia sempat dianggap tim terlemah di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona AFC. Namun setelah 3 pertandingan dijalani, mereka mulai gentar dengan kekuatan timnas Indonesia. Cina, lawan yang akan dihadapi Indonesia, mulai melihat kekuatan Indonesia. Kini mereka menganggap Indonesia kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh. Setelah menaturalisasi sejumlah besar pemain internasional, menurut media Cina, Sohu, gaya permainan tim Indonesia sangat Eropa, dengan transisi cepat antara menyerang dan bertahan serta dampak yang kuat. Ini juga menjadi alasan paling langsung mengapa mereka mampu bermain imbang dengan Arab Saudi dan Australia di pertandingan tersebut. 2 laga pertama jelas pemain sepak bola lainnya tidak tahu banyak tentang Indonesia dan sulit beradaptasi dengan perubahan mereka. Tentu saja hal ini yang perlu menjadi fokus Cina. Begitu ritme diambil oleh lawan-lawan Cina, timnas sepak bola Cina hampir tidak pernah mengalami perubahan ritme yang berintensitas tinggi dan akan mengalami kekalahan yang besar. Tim sepak bola nasional telah bermain melawan Indonesia beberapa kali, dengan 9 pertandingan, 6 kemenangan, 2 kali seri dan 1 kekalahan kualifikasi Piala Asia 11 tahun lalu, ketika tim nasional sepak bola bermain imbang 1-1 di laga tandang, mengalahkan Indonesia 1-0 di kandang sendiri. Bagi Cina, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pertandingan ini adalah pertarungan hidup dan mati. Tim Tiongkok yang sudah 3 kali kalah berturut-turut ingin bersaing memperebutkan peringkat keempat babak playoff grup. Harus mendapatkan 3 poin dalam pertandingan ini. Hasil imbang saja tidak bisa diterima. Jadi tim terus-terusan kalah, pelatih Cina akan dipecat jika kalah lagi melawan Indonesia. Laga Cina melawan Indonesia akan menjadi hari penghakiman bagi pelatih Cina, Branko Ivankovic. Tidak ada jalan keluar untuk mempertahankan posisi pelatih Branko Ivankovic. Mereka tidak punya pilihan lain selain menang atau imbang melawan Indonesia. Branko Ivankovic bisa saja dipecat jika kalah. Pada tanggal 15 Oktober waktu Beijing, babak keempat kualifikasi Piala Dunia 18 besar Asia akan menentukan. Tim sepak bola putra Cina akan kembali ke kandang untuk menghadapi tim sepak bola putra Indonesia. Laga ini akan menjadi laga terpenting bagi timnas, bukan hanya karena tim Indonesia yang menjadi pesaing Cina di kualifikasi, tapi juga karena timnas yang sudah 3 kali kalah berturut-turut. Tentu saja hal ini tidak mudah bagi timnas saat ini, jika kalah dampaknya bisa sangat besar. Timnas Indonesia, sebagai tim dengan klasifikasi terbawah di grup C, kekuatan yang ditunjukkan tim Indonesia di 3 babak pertama kurang sesuai dengan klasifikasinya. Hal ini disebabkan banyaknya penambahan pemain naturalisasi. Di laga putaran pertama, Indonesia bermain imbang 1-1 dengan Arab Saudi. Sebaliknya, dalam kurun waktu tertentu, tim Indonesia memiliki keunggulan yang luar biasa pandangan dunia terhadap tim sepak bola putra Indonesia. Di putaran kedua, Indonesia kembali bermain imbang dengan tim Australia di kandang sendiri. Di laga putaran ketiga yang baru saja berakhir, Indonesia mendapat hasil imbang yang kontroversial dan bermain imbang dengan Bahrain 2-2. Jika bukan karena keputusan wasit kontroversial, Indonesia pasti meraih kemenangan pertama mereka di babak ini. Indonesia tetap tak terkalahkan dalam 3 pertandingan. Meski berada di peringkat kedua terakhir grup, namun hanya tertinggal 1 poin dari tim di depannya. Kecuali tim Jepang, tim yang tampaknya akan segera memastikan diri lolos putaran final Piala Dunia AS 2026. Hasil tersebut pun memberikan kepercayaan penuh bagi tim Indonesia. Usai sempat imbang di laga terakhir, Jai Idzes mengatakan, hasil imbang melawan Bahrain terasa seperti kekalahan, tapi tidak ada gunanya mengeluh tentang apa yang terjadi di masa lalu. Satu-satunya hal yang bisa Anda lakukan adalah belajar dari masa lalu dan melangkah maju, jikata Jai Idzes. Ya, tim Indonesia yang sempat dianggap terlemah di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Sebelum babak ini dimulai, banyak orang tidak percaya dengan kekuatan timnas Indonesia. Meski berstatus sebagai tim terlemah di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, kehadiran timnas Indonesia di Qingdao membuat takut media Cina. Timnas Indonesia akan melawan Cina pada laga keempat grup C di Stadion Qingdao, Cina, Selasa 15 Oktober. Pertandingan yang sangat krusial bagi kedua tim dalam upaya lolos ke Piala Dunia 2026. Jelang Cina versus Indonesia, kondisi kedua tim jauh berbeda. Timnas Indonesia, meski berada di posisi klasemen grup C, belum pernah merasakan kekalahan dari 3 pertandingan. Dengan torehan 3 poin,
Tim asuhan Shin Tae-yong itu berhasil menahan imbang Arab Saudi, Australia dan terakhir Bahrain. Sementara timnas Cina terpuruk di dasar klasemen. Tim asuhan Branko Ivankovic itu 3 kali kalah beruntun dari Jepang 0-7, Arab Saudi 1-2 dan terakhir ditekuk Australia 1-3. Kondisi itu membuat media Cina, Sohu, panik jelang laga melawan timnas Indonesia. Media tersebut menyebut meski timnas Indonesia di atas kertas, tim terlemah, secara ranking FIFA di grup C, tapi tim Garuda punya peluang besar mengalahkan Cina. Sebagai tim dengan peringkat rendah di grup C, Indonesia menunjukkan kekuatan yang tidak sebanding dengan peringkat mereka di klasemen berkat banyaknya pemain naturalisasi yang bergabung. Indonesia yang sebelumnya dianggap sebagai tim terlemah di grup sebelum dimulainya babak ketiga, tidak lagi puas dengan hasil imbang dengan Bahrain. Di laga tandang di Qingdao, tim Indonesia sudah mematok target untuk meraih 3 poin. Apakah timnas Cina sanggup menahan gempuran timnas putra Indonesia ini? Tulis Sohu. Sohu kemudian menyebut peluang timnas Cina untuk mengalahkan Indonesia semakin kecil. Pasalnya, Ivankovic kehilangan sejumlah pemain kunci. Setelah kehilangan Alan dan Wulei saat melawan Australia, Cina juga berpeluang tidak bisa menurunkan Fernandinho dan Xie Weneng. Duel timnas Cina versus Indonesia akan dimulai pukul 19 WIB pada Selasa malam. Timnas Indonesia akan memainkan partai penting melawan Cina pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut jadwal, duel Cina versus Indonesia akan dihelat di Qingdao Youth Football, Selasa, 15 Oktober 2024, malam waktu Indonesia Barat. Cina merupakan tim yang menghuni posisi paling buncit alias terakhir di grup F. Tim Naga, julukan timnas Cina, selalu menelan kekalahan dalam 3 laga, yakni melawan Jepang, 0-7, Arab Saudi, 1-2, dan Australia, 1-3. Situasi ini menempatkan Cina di dasar klasemen grup F karena belum mengumpulkan poin. Meski begitu, Indonesia jelas tak boleh memandang sebelah mata Cina. Cina jelas tak ingin kembali menanggung malu, terlebih laga kontra pasukan Garuda digelar di hadapan pendukungnya sendiri. Pelatih Cina Branko Ivankovic tentu sudah menyiapkan rencana untuk menghadai Tom Haye dan kolega. Cina juga memiliki beberapa pemain yang pernah mencicipi karir di Eropa, seperti Alan Carvalho, Thies Brouwening, dan Fernandinho. Nama-nama di atas telah menjalani proses naturalisasi dan menjadi tulang punggung timnas Cina. Selain itu, Ivankovic menjadikan laga melawan Indonesia sebagai momen kebangkitan anak asuhnya setelah menelan 3 kekalahan beruntun. Pertandingan melawan Indonesia akan menjadi awal sebenarnya dari kampanye ini. Butuh banyak upaya untuk meraih hasil positif, ucap Ivankovic dilansir Global Times. Sejarah pun mencatat Cina bukan lawan yang bersahabat bagi Indonesia. Total, dari 17 pertemuan, Cina menang sebanyak 11 kali, sedangkan Indonesia cuma 3 kali. Adapun 3 laga lainnya berakhir dengan imbang. Kemenangan terakhir yang didapat Indonesia ketika menghadapi Cina terjadi sudah cukup lama, yakni pada 1987 atau 37 tahun silam di ajang Kings Cup. Karena itu, tak ada alasan bagi Indonesia untuk meremehkan Cina. Skuad Garuda sendiri saat ini berada di peringkat keempat grup F dengan koleksi 3 poin dari 3 pertandingan. Siap disumpah jadi WNI. Darah pemain Eropa ini mendidih lihat timnas Indonesia dicurangi. Timnas Indonesia kembali akan diperkuat calon pemain naturalisasi jelang laga lanjutan